Untuk panjenengan bapaknya yang dari Malang ya, ngalami kesulitan apa enggak? Tidak. Malam ini sampai di tahap apa itu? Manunggal Jati. Benar enggak mengalami kesulitan ya? Ya. Untuk yang dari Sumatera, panjenengan mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. Malam ini di tahap apa? Manunggal Jati. Kalau bapaknya di tahap apa? Tahapannya di Sampurno. Mijil Sampurno. Kenapa lama sendiri ya? Memang berangkatnya Yanusi ya? Apa belum mempraktekkan dulu ya? Sudah. Sekarang Manunggal Jati ya. Katanya Mijil Sampurno. Hambatannya kemarin di Mijil Sampurno. Oh, hambatannya. Kenapa di Mijil Sampurnonya kemarin? Nggak bisa fokus. Ini yang kebanyakan yang gagal paham itu di sini. Makanya saya kan berulang-ulang kali katakan, jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik, simak dulu baik-baik, supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya. Kan saya sering teriak-teriak gitu tuh. Kita itu enggak butuh konsentrasi, Bapak. Enggak perlu fokus, enggak. Kita sudah terbiasa fokus, kita sudah terbiasa konsentrasi, tapi hasilnya pusing kan di kepala. Kita enggak butuh itu, enggak perlu itu. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah kesadaran. Jadi jangan pernah pakai fokus, pakai konsentrasi, itu enggak usah. Memangnya apa yang mau difokusi? Yang mau dikonsentrasi apa? Semuanya kan sudah pernah kita konsentrasi, semuanya sudah pernah kita fokusi kan, tapi nyatanya apa? Tetap kita tidak pernah sampai di puncak kan. Betapapun kita fokus, betapapun kita konsentrasi kan nggak pernah mencapai puncak. Karena semua itu bukan untuk difokusi, bukan untuk dikonsentrasi, bukan, tapi untuk disadari. Kan berulang kali saya katakan di situ. Jadi kesadaran, bukan konsentrasi, bukan fokus. Semakin fokus, semakin pusing panjenengan, semakin sulit. Semakin konsentrasi, semakin pusing, semakin sulit. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur banyak masalah. Sudah terlanjur banyak masalah. Kalau nggak punya masalah, gampang. Fokus, konsentrasi, gampang sekali. Manusia-manusia seusia kita ini, waduh, udah banyak masalahnya itu. Udah masalah melulu, udah. Nah, kalau menggunakan fokus, menggunakan konsentrasi, pecah kepala kita itu. Bisa pecah kepala kita. Bisa stroke kita. Kita pakai kesadaran. Nah, kalau kita menggunakan kesadaran, kita pasti mau gitu loh. Menerima apapun keputusan Tuhan itu kita pasti mau dengan kesadaran ini loh. Dengan kesadaran. Tuhan mau ngasih keputusan kepada kita sulit, kita bersedia mau menerimanya. Tuhan ngasih keputusan kepada kita susah, kita bersedia mau menerimanya. Tuhan ngasih keputusan pinggang kita sakit, kita juga bersedia mau menerimanya. Dikasih keputusan apapun sama Tuhan, kita bersedia mau menerima. Karena apa? Karena kesadaran gitu loh. Kesadaran itu tadi. Kesadaran itu tadi. Kuno, pakai fokus, pakai pakai konsentrasi, wah udah kuno, udah basi itu. Ini basi. Sekarang eranya itu era milenium. Lah di era milenium, manusia itu butuh kesadaran agar tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terkecoh, dan tidak mengalami kesulitan dalam hal apapun.
Makanya saya beri motivasi diam ketika bersama adik. Karena hanya dengan diam gitu. Hanya dengan diam kita bisa melalui semuanya. Kalau kita nggak diam, nggak akan bisa melalui. Udah terlanjur kacau kehidupan kita itu. Udah terlanjur ruwet. Nah, kalau kita pakai logika, pakai akal, pakai okol, pakai fokus ke tujuan, nggak akan bisa. Untuk yang pemula, tersulit itu ya. Tersulit itu di bagian kepala. Di bagian kepala. Itu paling sulit untuk pemula. Nah, isi kepala yang sering saya sampaikan sebagai Baitul Makmur, singgasana pertamanya Tuhan. Yang sering saya istilahkan dengan bahasa sederhana sebagai otak atau pikiran. Lah di bagian ini loh tersulit untuk para pemula, itu tersulit. Dan kesulitannya itu dikarenakan kita sudah terbiasa berpikir gitu loh. Terbiasa berpikir gitu. Nah, kesulitannya itu di situ saja sebenarnya. Padahal Tuhan itu menciptakan otak dan memberikan otak itu kepada manusia bukan untuk berpikir. Bukan untuk berpikir. Lalu terus untuk apa Pak Web? Untuk mencipta. Baitul Makmur, singgasana pertamanya Tuhan, yang sering saya bahasakan dengan bahasa paling sederhana, yaitu otak atau pikiran, itu kan tempatnya mencipta. Masa jenengan nggak mudeng? Kan saya berulang-ulang kali. Ketika Tuhan itu mencipta, dia bersinggasana di Baitul Makmur atau otak atau pikiran. Artinya otak kita itu untuk mencipta, bukan untuk berpikir. Nah, kalau digunakan untuk berpikir ya tidak sesuai dengan fungsinya. Sama seperti silet digunakan untuk menebang pohon. Atau arit digunakan untuk menebang pohon. Sama halnya seperti itu. Nah, kita seumur hidup kan sudah terbiasa berpikir nih. Udah terbiasa berpikir. Nah, ini tidak gampang untuk pemula, itu tidak gampang itu. Soalnya kalau tidak berpikir tidak asik. Iya kan? Tapi kalau sudah berpikir, pusing. Nah, aneh kan? Tidak berpikir katanya tidak asik. Tapi kalau berpikir mumet atau pusing, aneh kan? Nah, kita terbiasa di situ. Kita terbiasa di situ. Otak kita itu fungsinya untuk mencipta, bukan untuk berpikir. Dan sesungguhnya kehidupan apapun di dunia ini yang kita alami, lah itu hasil pola pikir kita sendiri. Kita sendiri yang menciptakan, itu kita sendiri. Kita punya banyak utang dan susah membayar hutangnya, itu hasil pola pikir kita sendiri. Kita berkehidupan senang, itu juga hasil pola pikir kita sendiri. Kita berkehidupan susah, itu hasil pola pikir kita sendiri. Kita bekerja atau kita nganggur, itu hasil pola pikir kita sendiri. Makanya saya pernah berkata, kehidupan apapun yang kita alami, jangan pernah menyalahkan apapun dan siapapun. Jangan pernah menyalahkan kedua orang tua kita, menyalahkan guru kita, menyalahkan agama kita, menyalahkan negara kita, pemimpin negara. Jangan, karena itu hasil keputusan kita sendiri. Hasil keputusan kita sendiri.
Nah, kita belum terbiasa di situ, panjenengan belum terbiasa di situ, makanya sulit. Ya sulit. Nah, teknik termudah adalah diam. Teknik termudah adalah diam, itu paling mudah. Paling mudah. Kalau ndak mau diam, belum bisa diam, oh panjenengan tetap mengalami kesulitan terus, panjenengan. Tetap mengalami kesulitan terus. Nah, untuk itulah Wahyu Pancalaku diturunkan agar supaya manusia hidup itu bisa diam ketika bertuhan. Baitul Muharram, singgasana keduanya Tuhan, yang sering saya bahasakan dengan bahasa yang paling sederhana sebagai hati atau batin, adalah tempatnya memelihara. Fungsinya untuk memelihara. Apapun yang dipikir, nah itu akan dipelihara oleh hati. Apapun yang dipikir itu akan dipelihara oleh hati. Nah, selama dipelihara oleh hati, dia akan mempengaruhi seluruh jiwa raga kita. Misal contoh, panjenengan bertengkar sama saya. Di dalam pertengkaran, awas nanti malam kamu saya santet. Nah, kata-kata santet yang keluar dari mulut saya, ini jenengan pikir. Artinya jenengan sudah menciptakan santet sendiri. Lah, ciptaan santet di otak panjenengan itu akan dipelihara oleh hati panjenengan. Hati panjenengan itu memelihara santet. Akhirnya jiwa raga panjenengan tersantet. Itu. Ini ilmu kedokteran loh ya. Ini bukan ilmu spiritual loh. Ini ilmu real ya, ilmu real. Itu seperti itu. Makanya orang-orang yang nyantet itu pasti kata-kata santet dari mulutnya itu harus terdengar sama musuhnya. Kalau musuhnya tidak pernah mendengar kata-kata santet atau mencelakai, dia tidak bisa deh, disantet itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau harus dikupas secara mendalam, ilmu santet itu adalah ilmu diri kita sendiri. Yang kita perkuat sehingga dia tumbuh di dalam diri kita. Nah, kalau manusia hidup memahami tentang ini, di dalam hal apapun prakteknya gampang. Gampang. Misal contoh, saya ingin terbebas dari masalah. Saya ingin tidak punya masalah. Berarti otak kita kan harus menciptakan positifnya. Harus berpikir positif. Nah, ketika otak kita berpikir positif, berarti otak kita kan menciptakan positif. Nah, positif ini akan dipelihara oleh hati kita. Nah, positif yang dipelihara oleh hati kita ini akan mempengaruhi jiwa raga kita. Artinya kehidupan kita. Sehingganya nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya itu seperti itu toh aslinya itu. Jadi kehidupan model apapun itu adalah pilihan kita. Kehidupan model apapun itu adalah ciptaan kita sendiri. Bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan kita sendiri. Mau hidup susah, mau hidup sakit, mau hidup sehat, mau hidup senang, itu ciptaan kita sendiri, karya kita sendiri. Nah, supaya bisa lepas dari sini, jangan fokus, jangan konsentrasi. Karena dengan tidak fokus, dengan tidak konsentrasi, apapun, kebiasaan apapun yang dikerjakan oleh otak kita, itu tidak akan dipelihara oleh hati kita. Nah,
tidak akan dipelihara oleh hati kita. Apapun yang diciptakan oleh otak kita, yang sudah terbiasa seumur hidup itu. Nah, melatih otak kita untuk tidak menciptakan sesuatu yang menakutkan, ini tidak gampang gitu loh. Tidak gampang. Melatih otak kita agar tidak terbiasa menciptakan hal-hal yang kita takuti, itu kita belum terbiasa. Itu tidak gampang. Gitu loh. Artinya, karena sudah menjadi kebiasaan otak kita, apapun kita akan selalu berpikir, mau positif mau negatif, kita akan selalu berpikir. Itu otomatis gitu loh, itu otomatis. Nah, agar supaya tidak dipelihara oleh hati kita, maka jangan fokusi, jangan konsentrasi, tapi sadari. Caranya seperti itu. Kalau kita fokusi kan lebih dalam, lama-lama kan nyampe di hati. Kalau sudah jadi penyakit hati kan, sudah jadi penyakit hati di situ. Nah, itu akan mempengaruhi jiwa raga kita, akan mempengaruhi wujud dan kehidupan kita maksudnya. Lah di dalam manekung, di dalam gembleng, lah ini sebenarnya kita sedang berlatih ini. Sedang berlatih itu. Jadi kesimpulannya, kita itu sudah terlanjur terbiasa menciptakan sesuatu hal yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu, yang membuat kita khawatir, dan lain sebagainya. Itu yang terbiasa diciptakan oleh otak kita. Lah mindset seperti itu harus diubah gitu, harus diubah. Paham Bapak? Jadi los. Wahyu Pancalaku itu adalah los. Mau pikiran ke sana, mau biarin los saja, los. Karena itu memang sudah kebiasaan kita seperti itu. Kebiasaan manusia hidup memang seperti itu. Nah, sulitnya pencapaian rohani itu ada di titik itu, sulitnya itu di situ. Bahkan orang ahli sekalipun. Karena sudah 10 tahun berspiritual, saya bisa diam, bohong. Ada proses di situ. Nggak gampang. Proses nggak gampang. Nggak gampang. Kalau memang benar-benar sudah bisa diam otaknya, otak kita itu untuk mencipta. Ya, paham nggak kemana arah kata-kata saya ini? Otak kita itu untuk mencipta. Jadi kalau panjenengan mau membuktikan seseorang yang mengaku bisa diam, coba ciptakan sesuatu di depan saya. Dia pasti bisa menciptakan. Gitu loh. Paham nggak dengan arahnya kemana kata-kata saya ini? Ini jangan ragukan otak jenengan sendiri, tapi harus kembali ke nol dulu otak jenengan ini gitu loh. Harus kembali ke orisinil dulu. Kalau belum kembali ke ori, aduh, mumet iya. Hanya saja orang-orang yang menurut panjenengan sudah ahli itu gengsi untuk mengakui. Lah gengsinya untuk mengakui bahwa otaknya itu belum bisa diam. Nah ini yang menciptakan huru-hara di sana sini itu gengsinya itu. Jadi jangan malu, jangan mengatakan saya memang belum tahu, jangan malu. Otak saya belum bisa diam, jangan malu. Karena malunya panjenengan nanti akan menciptakan gengsi dan
Nah, ini menjadi clash di situ. Ketika kita benar-benar menyadari kalau otak kita itu belum bisa diam, justru itu bisa diam dia. Nah, kalau kita benar-benar menyadari bahwa otak kita itu belum bisa diam, ngapain malu untuk mengakui? Lawang realitanya seperti itu. Nah, dan jangan remehkan. Tidak bisa diam menurut kesadaran panjenengan itu jangan remehkan. Itu loh kesadaran. Sesungguhnya kesadaran itu seperti itu loh. Ketika panjenengan benar-benar menyadari kalau panjenengan belum tahu, itu loh kesadaran. Ketika panjenengan benar-benar mengetahui kalau saya itu belum tahu gitu loh. Secara jelas dan pasti. Justru itulah kesadaran. Dan panjenengan pasti tidak akan malu untuk mengakui. Karena memang realitanya belum tahu gitu loh. Itu loh kesadaran. Tapi kalau panjenengan malu untuk mengakuinya, ini udah terjebak panjenengan di situ. Udah terjebak di situ. Jadi ending daripada apa yang sedang kita kaji adalah kesadaran kita yang bisa menyadari, benar-benar bisa menyadari loh ya. Kesadaran kita yang benar-benar bisa menyadari kalau pinggang kita itu memang sakit gitu loh, bener sakit, nggak bohong gitu loh, nggak bohong. Kaki kita benar-benar terasa kaku dan kita nggak malu mengakuinya itu. Nah, kalau kita tidak malu mengakuinya, pasti kita bisa menerapkan wahyu pancalaku. Artinya, ketika sedang mengalami seperti itu, nggak takut menyerahkan diri kepada Tuhan, tuh nggak takut menerima apapun keputusan Tuhan, tuh nggak ragu. Karena benar-benar menyadari di situ. Lah itu sesungguhnya tinggi di situ, itu tinggi banget di situ. Lah kebiasaan kita, ketika kita bersamadi, otaknya berpikir ke sana, tahu kan, tahu dengan jelas kan. Ketika otak kita berpikir ke sana, tahu dengan jelas dan pasti kan. Nggak katanya saya kan. Panjenengan tahu sendiri dengan jelas dan pasti. Ketika bersamadi, otak panjenengan berpikir ke sana, berpikir gitu kan. Tapi kan jenengan, itu yang menggagalkan kesadaran panjenengan itu di situ. Yang mengganggu. Loh, kita kan berulang kali kan saya katakan, ya, kita sedang mengkaji kesadaran. Lah ketika panjenengan berada di dalam kesadaran, kenapa panjenengan berbunyi Sedangkan sudah bersusah payah berjuang untuk bisa masuk ke ranah kesadaran. Setelah berada di ranah kesadaran, karena panjenengan sedang berada di ranah kesadaran, sehingganya panjenengan bisa ngerti, bisa paham, bisa tahu kalau otak panjenengan kesana. Kenapa panjenengan justru itu loh kebiasaan. Lah terus kesadarannya kemana? Lah terus kita kan sudah berjuang kan, ada nyamuk, berjuang untuk bertahan, pinggangnya pegel juga berjuang untuk bisa bertahan.
Ketika mengetahui otaknya berpikir ke sana, artinya kita berhasil masuk ke dalam ranah kesadaran, dan kita berada di ranah kesadaran. Kalau kita tidak sedang berada di ranah kesadaran, kita tidak akan tahu otak kita itu berpikir ke sana, tidak akan tahu. Yang ada ngelamun, Bisanya kita tahu kalau otak kita itu berpikir ke sana, kita berhasil memasuki ranah kesadaran. Jadi jangan malu untuk mengakuinya. Toh ketika panjenengan mengakui bahwa otak panjenengan itu memang berpikir ke rumah, siapa sih yang tahu? Kan saya nggak denger sih. Malu diketahui Pak Web kalau otak saya berpikir tentang rumah, malu. Emangnya jenengan mengaku itu pakai suara? kan pakainya kesadaran. Yang tahu itu panjenengan sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan malu. Terima dengan lapang dada. Otak ini mau berpikir apapun, kemanapun, terima. Itu kenyataannya memang itu. Memang seperti itu. Jadi kita aneh kan. Mengkaji kesadaran. Ketika praktek, di dalam prakteknya mati-matian kita itu berjuang. Setelah sampai di dalam kesadaran, pasti mengetahui. Dan ketika mengetahui, karena sedang berada di dalam kesadaran, malah jenengan balelo. Jenengan malam balelo, ini gimana ceritanya itu? Bukannya berterima kasih karena panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui kalau otak panjenengan itu berpikir tentang rumah, lah kok malah protes, malah instruksi, bahkan malah berusaha menghentikan. Nah terus gimana? Apa nggak repot tuh Tuhan? Mau apa sih? Mau apa sih? Itu baru mengetahui otak panjenengan berpikir tentang rumah. Lah bagaimana kalau otak panjenengan berpikir tentang setan? Maka setan itu nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Kesadaran kita itu sesungguhnya melampaui ruang dan waktu. Apapun bisa ditembus. Dan sesungguhnya dengan kesadaran inilah kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui apapun itu dengan pasti dan jelas. Nah, terus keadaan berkesadaran itu seperti apa Pak Web? Ketika saya itu mengalami sendiri, merasakan sendiri kalau otak saya itu sedang berpikir rumah. Itu loh kesadaran. Itu loh kesadaran. Nah, kita sedang mengkaji itu gitu loh. Kita sedang mengkaji itu. Otak kita adalah kecerdasan Tuhan. Artinya otak kita itu bisa menciptakan apa saja. Tapi harus kembali ke ori dulu.
Kalau belum kembali ke ori, kita hanya bisa berpikir, bukan menciptakan. Lah apapun yang kita pikirkan, mau baik mau buruk, tetap memusingkan kepala. Kalau ibunya yang dari mana ini ya? Oh, yang dari Pati. Sudah dari kemarin yang gemblengnya. Bisa Ibu, bisa. Bisa. Ya, kalau Mbaknya dari mana Mbak? Dari Blitar, Pak. Dari Blitar. Mbak siapa? Yuni. Mbak Yuni dari Blitar. Sendiri? Sama suami. Sama suami. Yang mana suaminya? Oh, panjenengan. Mas Sinten? Selamat Sutaji lah. Mas Slamet dari Blitar nih. Blitarnya mana? Kota. Oh, Blitar Kota. Nggih. Tapi bukan dari awal kan? Awal hari ini Pak. Enggak, maksudnya lakunya bukan dari awal kan? Sudah pernah praktek di rumah? Di rumah. Sudah pernah praktek? Ya, kunci the power level 1, 2, 3. Mendengar. Ya itu namanya bukan dari awal. Dan saya maunya itu seperti itu. Siapapun. Nah, kalau panjenengan Bapaknya? Sudah. Iya, dari mana? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Ya. Ini banyak sekali yang gagal paham di sini, tuh banyak. Saya tidak bisa konsentrasi Pak Web belajar di rumah. Saya mau segera datang ke pesanggerahan. Saya tidak bisa fokus Pak Web di rumah. Saya mau cepat datang ke pesanggerahan. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Karena yang saya butuhkan untuk pemula itu bukan fokus. Bukan konsentrasinya, tapi pernah mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman di rumah. Mau paham mau enggak, saya enggak perlu itu. Mau bisa konsentrasi atau tidak, mau bisa fokus atau tidak, saya enggak butuh itu. Yang penting sudah pernah dipraktekkan di rumah. Karena yang bikin lama itu kan menghafal bacaan-bacaan ini. Yang bikin lama itu. Ya, kalau tidak dipraktekkan di rumah berarti kan belum hafal nih bacaan-bacaan ini. Lah itu lama belajarnya di sini. Kalau terlalu lama belajarnya di sini, sayanya yang mumet. Yang mumet sayanya. Iya. Karena apa? Karena saya perhatikan yang tidak bikin mumet itu 5 hari selesai, 5 hari selesai, 5 hari. Ini nggak bikin mumet gitu loh. Kalau sudah lebih dari 5 hari ini pasti bikin mumet. Walaupun tiap sore diberi motivasi tetap. Nah ini saya nggak mau ini. Makanya praktekkan dulu di rumah. Ngerti nggak ngerti mudeng ora mudeng wis praktek nang rumah. Artinya kalau lebih dari 5 hari di sini pasti melakukan kesalahan gitu loh. Nah kalau salah di rumah kan enggak apa-apa di rumahnya sendiri ya. Kalau salahnya di sini kan saya bentak-bentak, kasihan orang udah tua saya bentak-bentaknya gimana itu? Nah kalau di rumah kan enggak gitu loh. Nah maksud saya itu menghindari ini loh, untuk menghindari ini. Bukan karena lainnya bukan gitu loh. Untuk menghindari terciptanya kesalahan-kesalahan di dalam laku. Jadi untuk poro kadang saya yang masih pemula, yang masih di rumahnya masing-masing, please deh,
saya minta. Ngerti ndak ngerti, paham atau ndak paham, praktekkan dulu kunci The Power level 1, 2, dan 3 di rumah. Kan pelajarannya lengkap, videonya ada. Kalau videonya kurang jelas, cari artikelnya di Google. Tinggal ngikutin aja, letak sulitnya di mana. Nggak bisa, jangan fokus, nggak bisa konsentrasi. Jangan menggunakan konsentrasi, kita nggak sedang mengkaji itu. Yang sedang kita kaji itu kesadaran. Nah, kesadaran itu adalah maunya menerima, bisanya menerima, fokus atau tidak fokus, konsentrasi atau tidak konsentrasi, ini bisa kita terima gitu. Itu loh kesadaran. Ini yang dari Cirebon bagaimana? Mengalami kesulitan? Enggak. Malam ini di tahap berapa? Tahap apa? Singkir. Di tahapan singkir. Patrap sama di mijil sampurno apa singkir? Singkir. Singkir. Jadi penataan dari saya itu 5 hari ganti orang baru, 5 hari selesai ganti orang baru, 5 hari selesai ganti orang baru. Itu maunya saya itu gitu. Kalau gitu terus kayaknya saya nggak marah-marah itu, lancar kayaknya. Kalau seperti itu. Soalnya sulit banget gitu loh. Kesadaran, mengkaji kesadaran itu sulit banget. Mengkaji hidup itu sulit banget di situ. Nah, kalau lebih dari 5 hari mendengarkan kata-kata yang sama berulang-ulang, kan jengkel kayak gitu bisa. Sudah nggak asik lagi kan? Sudah nggak asik lagi. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam ilmu psikologi itu saya bisa dimasukkan ke dalam kategori orang bingung loh, karena mengulang kata-kata yang sama berulang-ulang kali kan, padahal karepku ini ben mudeng. Tapi kalau dimasukkan ke ilmu psikologi, mengulang kata-kata yang sama berulang-ulang kali kan orang bingung itu. Menurut ramalan mereka kan orang bingung. Padahal saya enggak bingung, maksudnya supaya jenengan itu benar-benar klik gitu maksudnya. Tapi ya tetap kalau sudah lebih dari 5 hari saya mengulang kata-kata yang sama, yang itu saya saja gitu ya. Ya bosen juga Mas gitu loh. Saya ngulang lagi kata-kata itu, saya ngulang kata-kata itu lagi. Jenengannya ndak ngerti-ngerti, ndak paham-paham, ndak tahu-tahu. Saya bosan juga gitu loh. Itu yang saya rasakan itu seperti itu yang saya alami kalau lebih dari 5 hari gitu loh. Nah, untuk menghindari ini, makanya 5 hari selesai ganti orang, 5 hari selesai ganti orang gitu. Oke. Ingat, apapun tentang kita itu adalah kesadaran yang sedang kita kaji, bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah, kesadaran ini adalah gerak-gerik hidup. Nah, yang sedang kita kaji adalah kesadaran. Lah, kesadaran ini adalah gerak-geriknya hidup.
Jadi sebelum kita mengenal hidup, sebelum kita manunggal dengan hidup, kita harus mengenal kesadarannya dulu, gerak-geriknya dulu kita kenal gitu loh. Oh, gerak-geriknya hidup itu seperti ini. Nanti kita mudah mengenal hidup itu. Kalau sudah mengenal gerak-geriknya terlebih dulu. Nah, untuk bisa mengenal gerak-gerik hidup atau untuk bisa mengenal kesadaran tidak dibutuhkan fokus, tidak dibutuhkan konsentrasi, tapi dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman. Gitu. Terus lagi, ketika kita sedang melakukan patrap atau sedang bersamadi, mengalami ketidakenaan, mengalami ndak enak raganya mengalami ndak enak ya. Lah ndak enak ini luas loh ya. Bisa kakinya kesemutan, itu kan nggak enak. Kakinya pegal, boyoknya pegal atau pinggangnya pegal, itu kan nggak enak masuknya itu. Itu berarti ada masalah dengan raga kita. Menandakan berarti raga kita itu sedang bermasalah, sedang punya masalah. Nah, kalau masalah yang saya maksud ini harus dikupas, berarti punya penyakit gitu loh. Ada penyakit di dalam raga kita itu. Lah untuk itu maka izinkan gitu loh. Biarkan hidup itu merenovasi rumahnya sendiri, biarkan, diem aja gitu. Enggak, jangan direcoki, jangan di itu, ini biarkan saja, diam, biarkan saja. Jadi ketika patrap atau ketika sedang bersamadi, kok mengalami tidak enak badannya, raganya. Apapun itu, berarti raga kita atau badan kita itu sedang punya masalah. Sedang bermasalah atau sedang ada penyakitnya gitu loh. Nah, agar supaya terjadi perbaikan, maka biarkan, izinkan hidup itu memperbaiki. Jangan direcoki, jangan diganggu, jangan itu, nggak usah, diam saja. Dengan begitu, hidup bisa memperbaiki rumahnya sendiri, raga kita ini tadi diperbaiki. Ada yang punya pertanyaan atau mungkin ungkapan, monggo, supaya lebih jelas lagi. Nggih. Pas tadi patrap, Pak, ini badan ini udah saya tahan, tapi saya nggak kuat gitu. Kenapa enggak kuatnya? Saya mau jatuh gitu saya. Tapi enggak sakit pinggang? Iya, pinggang saya yang sakit. Nah, iya. Karena pinggang sakit itu tadi tak tahan-tahan mungkin kok kayak nggak mampu kucing saya. Karena panjenengan menahan, ya. Karena panjenengan menahannya, maka terjadi perlawanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika mengalami ketidakenaan atau tidak enak raga kita, entah itu ketika patrap atau bersamadi, berarti raga kita itu sedang bermasalah. Agar masalah itu terselesaikan, bisa selesai, maka biarkan hidup menyelesaikan. Caranya seperti apa? Pancalaku.
Wahyu pancalaku. Lah panjenengan sudah paham belum apa itu wahyu pancalaku? Sudah paham belum? Yang saya pahami pancalaku, kita melakukan kunci. Wahyu pancalaku itu pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Nah 3 itu aja udah cukup, nggak usah 5. 3 aja itu udah cukup. Jadi jangan ditahan, jangan di itu ini, tapi di wahyu pancalakui. Artinya dipasrahkan kepada Tuhan. Kalau memang pinggang sakit itu keputusan Tuhan, terimalah dengan senang hati. Jangan ditahan, jangan di itu ini. Kalau tidak mampu diam, maka lakukan wahyu pancalaku. Senjata kita adalah wahyu pancalaku. Itu senjata kita. Kalau tidak mampu diam, ketika raganya mengalami masalah, ketika raganya mengalami sakit, kita tidak bisa diam, maka gunakan wahyu pancalaku. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi sampaikan oleh Pak Web, jika kita nggak mampu diam, ini kita menggunakan wahyu pancalaku. Nggih. Setelah menggunakan wahyu pancalaku tersebut, apakah kita meneruskan semedinya atau berhenti, Pak? Iya yo. Haruskah itu saya jawab? Itu kan masalah pribadi panjenengan. Misal contoh, saya bersemadi sakit pinggang. Karena saking sakitnya pinggang saya tidak mampu diam kan. Mempraktekkan motivasi diam kan tidak mampu toh. Kemudian saya menggunakan wahyu pancalaku. Setelah menggunakan wahyu pancalaku, pinggang saya sembuh. Terus sudah gitu. Iya. Masa kayak gitu harus saya jelasin? Coba menurut mindset panjenengan gimana? Cara pikir jenengan? Kan sudah mulai wahyu pancalaku sudah pasrah. Lah iya, kan pinggangnya sudah sembuh toh. Setelah sembuh, apakah samadinya diteruskan? Diteruskan. Itu kan keputusan panjenengan sendiri. Nah kalau panjenengan mau cari sembuh pinggangnya ya sudah. Gitu. Monggo jenengan kan gitu. Nah pripun? Maksud saya jika sudah memasrahkan diri. Lah iya terus iya sesudah saya wahyu pancalaku terus kita sudahi gitu. Misalnya masih tidak tahan. Jenengan berbicara misal sih tuh repotnya kita kan di sini. Karena yang saya alami itu saat saya sudah benar-benar tidak tahan, dalam saya pasrahkan, saya menerimanya, ini masih hati-hati. Maka jawaban saya tidak mungkin. Tidak mungkin.
Kalau panjenengan merasa sudah berwahyu pancalaku kok masih sakit pinggangnya, berarti wahyu pancalaku panjenengan Nah, sekarang pertanyaan saya, panjenengan sudah ngerti belum? Sudah paham belum? Sudah tahu apa belum? Wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana? Ini pertanyaan saya. Ini ratusan loh videonya di YouTube. Bahkan saya pernah berteriak memberikan contoh caranya menggunakan wahyu pancalaku sambil teriak, itu saya pernah. Nah, ini jenengan paham belum, ngerti belum, tahu apa belum? Ini perkaranya kan cuma di sini toh. Ingat, apapun tentang diri kita yang sedang kita kaji adalah kesadaran. Hanya orang-orang munafik, maaf ya. Hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang pecundang yang mempraktekkan wahyu pancalaku tidak dengan linangan air mata. Hanya orang-orang yang merasa suci yang mempraktekkan wahyu pancalaku tidak dengan tetesan air mata. Ini paham nggak? Nah, kalau merasa dirinya punya dosa, merasa dirinya kesulitan, merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak bisa apa-apa, pasti akan meneteskan air mata. Dulu saya itu orang sombong. Ya. 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk belajar. Belajar ilmu. Saya mencari jati diri atau mencari Tuhan. Tapi dimanapun saya belajar, selalu ilmu yang saya dapatkan. Karena itu saya menjadi orang sombong. Angkuh. Prinsip saya pantang seorang lelaki meneteskan air mata. Itu bertahun-tahun saya alami. Dan pertama kali air mata saya menetes adalah menerapkan wahyu pancalaku. Sedangkan wahyu pancalaku itu sendiri, kalau dikupas secara mendalam, tak lain dan tak bukan adalah kesadaran, gitu, kesadaran. Artinya tidak mungkin gitu. Tuhan, pinggangku yang sakit saya serahkan kepadamu. Kalau memang pinggangku sakit ini merupakan keputusan darimu, oke deh saya terima. Tidak mungkin gitu. Sambil gitu itu tidak mungkin gitu. Karena wahyu pancalaku adalah kesadaran, gitu. Kesadaran. Itu kalau dipikir menggunakan otak dalam banget, nah. Misal contoh, Tuhan, aku serahkan anak istriku. Ini dalam loh, ya. Bener menyerahin anak istri. Nah, kalau anak istrinya dibunuh sama Tuhan, bener. Dalam loh itu. Artinya ketika kita menyerahkan anak istri kita kepada Tuhan, berarti kan siap. Walaupun Tuhan itu mau mematikan anak istri kita kan siap. Siapa orang yang tidak neteskan air mata? Itu loh perbedaannya, apa yang sedang kita kaji dengan yang di luar sana itu perbedaannya itu di situ. Makanya saya selalu berkata, saya hanya minta syarat bersungguh-sungguh. Cuma itu tak. Kalau tidak, oh jenengan. Nggak akan bisa klik
nggak akan bisa klik kalau tidak bersungguh-sungguh. Karena ini tentang ruh, ini tentang hidup, bukan yang lain. Orang-orang sufi, orang-orang yang gila Tuhan, orang sufi adalah orang-orang yang tergila-gila sama Tuhan. Itu menganggap wujud kita ini sebagai penghalang. Sebab karena itu mereka menyiksa wujudnya kan, supaya cepat mati tujuannya. Hidupnya cepat meninggalkan raganya. Nah, kalau kita bercermin dari lakunya orang-orang sufi, orang-orang yang tergila-gila sama Tuhan, berarti ketika bersamadhi mengalami pinggang sakit kan kesempatan. Ya. Harapannya ngebesar. Semakin pinggang saya sakit atau patah, berarti semakin cepat kan hidup saya meninggalkan raga ini. Sehingga tidak ada penghalang lagi. Itu pikiran gilanya orang sufi. Nah, kita tidak seperti itu. Justru karena dengan memiliki raga ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ada pertanyaan lain? Ya? Waktu pertama kali singgir, biasanya kok seperti goyang-goyang. Sekali goyangannya. Itu kenapa? Mungkin dengar musik. Tidak bisa tenang. Panjenengan juga singkir, bukan patrap samadhi mijil sampurno. Singkir. Singkir itu adalah alat pembersih atau alat penyempurna. Itu singkir. Nah, itu harusnya dilengkapi dengan patrap samadhi mijil sampurno. Harusnya dilengkapi dengan itu. Dikarenakan panjenengan dimulai dari awal, lah itu yang mau tidak mau panjenengan harus nerima di situ. Makanya dengan video ini saya mohon sekali untuk tidak mulai belajar dari awal di pesanggerahan, karena itu terlalu lama. Kecuali kalau pelajarannya di YouTube nggak ada, di Google juga nggak ada. Ini pelajarannya di YouTube lengkap, di Google juga lengkap. Bingung Pak Web, lawang orang luar negeri aja nggak bingung, kita kok bingung. Soalnya saking banyaknya video, saya bingung mau mulai dari mana. Gampang. Di YouTube ketik Putra Romo Channel, jangan asal video. Nanti video yang muncul dilihat itu bingung. Saya sering ngomong gini, sering itu di video itu. Ya itu karena ditonton lah video wejangan ditonton, yang nggak masuk lah.
Kalau video dangdut ditonton boleh. Ini video wejangan. Video wejangan ditonton ya ndak masuk. Gitu loh. Harusnya disimak baik-baik. Nah, kalau disimak baik-baik pasti akan menemukan kata-kata saya seperti ini. Di YouTube, di pencarian ketik Putra Romo Channel. Nah, terus klik. Lah nanti kan keluar tuh Putra Romo Channel. Ya ngekliknya jangan video. Putra Romo Channel itu diklik gitu loh. Nah, kalau Putra Romo Channel ini diklik, lah nanti video saya tok yang muncul, nggak kecampuran dengan video-video lain yang bikin bingung. Nah, kalau seluruh video saya sudah muncul, lah kan tinggal pilih apa yang mau diketahui itu apa. Saya pengen ngerti Wahyu Panca Gaib itu apa. Lah cari apa itu Wahyu Panca Gaib, kan ada judulnya. Tinggal nyari. Saya pengen tahu Wahyu Pancalaku itu apa. Lah cari judulnya apa itu Wahyu Pancalaku. Tinggal nyari. Nah, komplit aslinya. Cuma dibikin bingung sendiri wong-wong itu. Gampang gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan, saya bingung mulai nonton video yang mana. Mulai nonton video yang ingin diketahui. Apa yang ingin diketahui? Seluruh saudara-saudari kita yang dari luar negeri itu nggak ada yang nyampe ke sini. Saya bingung Pak Web, itu nggak ada. Ini orang luar negeri loh. Orang luar negeri loh. Lah kita orang NKRI, kita orang Indonesia kan dikenal dengan etikanya, dengan tata keramanya, dengan kehati-hatiannya kan dikenal. Lah orang luar negeri kan selama ini kita remehkan. Belum ada orang dari luar negeri yang datang ke sini. Saya bingung Pak Web. Saya masih belum paham. Belum ada itu. Karena video wejangannya lengkap. Kenapa orang luar negeri kok tidak bingung? Mereka mau menyimaknya baik-baik gitu loh. Nggak mudah tertarik gitu loh mereka itu. Nggak gampang percaya. Nah untuk itu makanya saya sering berpesan, jangan tertarik dulu. Jangan gampang percaya dulu, simak dulu baik-baik. Ya mungkin karena itu tadi kan, simak, skip. Jadi ketika saya ngomong jangan gampang percaya itu nggak tahu. Karena apa? Karena di skip itu tadi. Lah videonya terlalu panjang kan sudah saya katakan, ini video wejangan. Saya jelaskan dengan panjang lebar, durasi video panjang aja banyak yang gagal paham, apalagi yang saya singkat-singkat. Kan udah dibilang ini video wejangan. Coba aja dibandingkan dengan video-video lain, video-video pengajian, itu durasinya jauh lebih panjang. Kenapa kok panjang videonya? Lawang pengajian, bukan dangdutan. Mikirnya gimana sih wong-wong itu? Nah kalau video dangdut ya itu misalkan satu judul paling ya nggak ada 5 menit kan. Nah ini pengajian, ini wejangan, ya pasti panjang lah durasi videonya. Lah untuk bisa mengerti, memahami dan mengetahui kan harus nyimak baik-baik di situ. Wah kalau seperti itu, kalau setiap video harus saya saya simak sampai selesai ya cepet kaya Pak Web. Saya nggak nyari uang, video saya itu gratis. Nggak usah nge-like, nggak usah subscribe. Simak aja baik-baik video saya. Tak jamin paham, tak jamin ngerti, tak jamin tahu. Untuk apa subscribe, like? Loh, kalau cuma kayak nonton video dangdut. Toh walaupun panjenengan subscribe, saya nggak dapat uang. Panjenengan nge-like juga saya nggak dapat uang loh. Videonya itu bukan video untuk nyari uang. Itu video untuk belajar.
Jadi penyimak video saya terbaik itu semua orang dari luar negeri. Yang dari Indonesianya ya itu tadi bingung. Aduh. Padahal tanpa tedeng aling-aling. Dikarenakan nyimaknya nunggu video tampil. Pokoknya ada video simak, ada video simak. Nggak tahu itu video nomor berapa, nggak tahu, asal nyimak aja. Nyimaknya disekap-sekip tok. Ya nggak mudeng-mudeng. Lawang saya sendiri yang ada di dalam rekaman video itu, dan itu konten milik saya sendiri. Kalau sudah saya upload, saya simak sendiri gitu loh. Saya simak sendiri dari awal sampai akhir, sehingga saya tahu letak kekurangannya video ini di mana. Nanti saya lengkapi video berikutnya. Selalu seperti itu. Saya ngomong sendiri telaten nyimak dewe kok. Nah, panjenengan manekung dimulai dari awal. Artinya lama panjenengan harus dalam kehati-hatian loh Bu ya. Termasuk sampeannya. Kehati-hatian panjenengan durasinya lama loh ya, karena dimulai dari nol, dari awal. Nah, setiap kali diberi motivasi ketika sore hari, simak baik-baik loh ya. Disimak baik-baik. Karena jika tidak, nanti panjenengan pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin mbaknya punya pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan nggak mbak? Kalau tadi yang Pak Bet, waktu saya praktek itu kan takut kalau jatuh dan ngantuk. Tapi terus waktu gendingan saya mengucapkan terima kasih Romo, agak Terus? Sampai saya memang ini menyudahi ya, saya sudah dikatakan. Iya, nah itu udah bagus. Udah bagus. Saran saya, kalau mengalami hal seperti itu, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Nggih. Diserahkan dulu, kemudian diterima. Tegese dinikmati sik. Dinikmati sik. Nah, kalau berhasil menikmati, oh ternyata beneran kaki saya beneran geringgingen, bukan cuma perasaan gitu loh. Tapi bener-bener geringgingen kaki saya. Nah, silahkan mengucapkan terima kasih. Jadi, jangan terlalu cepat mengucapkan terima kasih, karena terima kasih itu keputusan loh ya. Terima kasih itu keputusan. Ada pertanyaan lagi? Nah, belum. Ya. Yang lain? Kan apa itu samadhi, terus kan kaki sakit terus aku merasa apa kayak ada gerakan kayak bungkuk apa gimana, itu dipasrahkan saja Pak, diatur. Ya itu jenengan karena mengalami sakit, makanya panjenengan berusaha menyesuaikan diri. Oh, berarti tidak diperbolehkan.
Bukan gitu, harusnya diam saja, diam. Nah, kalau ada bagian-bagian tubuh yang terasa sakit, nah dinikmati dulu, diterima dulu. Kalau yakin jenengan bener-bener sakit, yakin sakit temenan gitu loh, nggak cuma perasaan gitu loh. Nah, silakan ucapan terima kasih. Tapi kalau secara tidak sadar, maksudnya nggak sadar aku dengan sendirinya itu gimana? Bagaimana mungkin tahu panjenengan kalau nggak sadar, kalau panjenengan sedang bungkuk? Ya makanya Nah, iya, makanya bingung. Kalau panjenengan nggak sadar, nggak mungkin tahu lah kalau panjenengan bungkuk. Ada pertanyaan lagi? Itu panjenengan dari Y kanan? Enggak ada. Kenapa? semua Yang dari Lampung baru, Lampung nggih? Nggih. Ada pertanyaan, Pak siapa? Supriyan. Pak Sukrian. Sendiri Pak Sukrian. Lampungnya mana? Sawaran. Belum pernah ke sana. Ada pertanyaan Pak Sukrian? Cukup. Paham ya? Tentang kesadaran paham loh ya? Jadi ketika panjenengan bisa mengerti sesuatu, ketika panjenengan bisa memahami sesuatu, ketika panjenengan bisa mengetahui sesuatu tentang diri panjenengan sendiri loh, itu adalah kesadaran. Nah, kalau panjenengan bisa menerima sesuatu itu, berarti itulah yang dimaksud kesadaran cinta kasih sayang. Kalau yang dari Bandung bagaimana kabarnya? Ya, Tasik, ya. Nah, bagaimana? Bisa kesini lagi tuh? Nyari apa lagi? Oh, cuma kangen aja. Di rumah bisa, lakunya bisa. Bisa. Ketika kesadaran panjenengan aktif, ingat jangan shock loh ya, jangan shock loh. Jangan shock, kebanyakan shock orang di sini. Ketika kesadarannya aktif tuh shock. Ketika mengetahui, ketika menyadari, kalau dirinya itu belum tahu itu shock. Padahal itu kesadaran itu. Ketika menyadari kalau dirinya itu belum paham, itu malah shock. Padahal itu kesadaran. Ketika menyadari kalau dirinya itu belum ngerti, itu justru shock orang. Itu shock. Padahal itu kesadaran gitu loh. Itulah kesadaran. Nah, kalau kita tidak shock, artinya mengakui. Karena memang kenyataannya, realitanya kan belum ngerti. Kenyataannya, realitanya kan belum paham, belum tahu. Kenapa shock gitu loh? Kenapa malu? Untuk mengetahui itu kenapa malu? Nah, shocknya ini, malunya ini, maka menutup semua kemungkinan. Justru malah menutup semua kemungkinan-kemungkinan. Kesadaran kita yang belum mengerti,
kesadaran kita yang belum memahami, kesadaran kita yang belum mengetahui, itulah sang pemilik seluruh kemungkinan untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, dan untuk bisa mengetahui apapun itu. Karena naturalnya manusia hidup, ya, naturalnya manusia hidup atau seaslinya manusia hidup, ketika dia mengalami ketidaktahuan, itu otomatis akan terjadi sebuah pencarian diri. Ini otomatis gitu loh. Otomatis. Artinya hidup kita itu akan mencari pengertiannya, akan mencari pemahamannya, akan mencari pengetahuannya ketika dirinya merasa belum ngerti gitu loh. Ketika dirinya merasa belum paham, ketika dirinya merasa belum tahu. Lah, setelah hidup kita ini mendapat titik pengertiannya, titik pemahamannya, titik pengetahuannya, maka akan dimengertikan kepada kita, akan dipahamkan kepada kita, akan diberitahukan kepada kita. Ini hukum alam gitu loh. Itu natural itu aslinya manusia seperti itu. Namun dikarenakan shocknya, malu, dan malunya ini tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah ini yang menjadikan hidup itu kalah akhirnya. Sehingganya 4 anasir kita yang aktif untuk berasumsi. Nah sudah, kalau sudah di situ sudah repot itu. Repot itu udah. Kalau bahasa saya kan sederhana. Semakin kita bisa diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Semakin jiwa raga dikuasai oleh hidup kita, semakin kita tercerahkan. Karena apa? Karena hidup akan memberi pengertian, pemahaman, dan pengetahuan kepada kita. Dikarenakan ketika seorang manusia hidup mengalami ketidaktahuan, maka otomatis banget. Hidup kita akan mencari pengertiannya, mencari pemahamannya, dan mencari pengetahuannya. Nah kalau sudah seperti itu, ngapain kita mencari? Ngapain kita mencari kan? Lawang sudah ada yang mencarikan. Gitu. Jadi kalau harus dibahasakan elektronik, manusia itu lebih hebat dari komputer aslinya. Kalau komputer itu masih membutuhkan tangan kita kan untuk bisa aktif. Tapi kalau manusia tidak membutuhkan tangan siapapun. Nah, kesimpulannya, ketika kita merasa mengerti, nah di sini udah buntu nih. Ketika kita merasa paham, nah di sini udah buntu nih. Ketika kita sudah merasa tahu, di sini udah buntu. Karena apa? Karena di situ terjadi sebuah pemberhentian di situ. Pemberhentian di situ dah. Namun ketika kita merasa belum mengerti, ini peluang. Mau merasa belum mengerti, ini kita sudah menciptakan peluang. Mau merasa belum paham, mau merasa belum tahu, maka peluang besar terbuka baginya. Dan itulah yang dimaksud kesadaran. Kenapa dimaksud kesadaran? Karena dengan merasa belum mengerti, hidup kita akan mencari pengertiannya. Artinya kan hidup kita berkesadaran kan. Lah dia bergerak kan, bergerak mencari. Ketika kita merasa belum paham, hidup kita akan mencari pemahamannya. Ketika kita belum tahu, hidup kita akan mencari pengetahuannya. Kemana hidup kita akan mencari? Ya kepada Maha Hidup. Lawang dia ruhnya Maha Hidup. Kemana lagi? Kan sumbernya dari dia. Nah itu.
Saya pernah mengatakan, ketika saya mengalami ketidaktahuan, maka saya akan mengimani. Paham kemana arah saya bicara? Ketika saya mengalami ketidaktahuan, maka saya akan imani ketidaktahuan saya itu. Artinya, saya serahkan ketidaktahuan saya itu, saya terima dan saya persilahkan. Bukan saya asumsi. Ketika saya mengalami ketidaktahuan, bukan saya asumsi, tapi saya imani. Dengan begitu kita sudah memperoleh peluang yang sangat besar untuk bisa mengerti, memahami, dan mengetahui. Nah, kesadaran itu seperti itu. Kesadaran itu seperti itu. Jadi gerak-gerik hidup yaitu kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah fungsinya untuk merabai dirinya sendiri, untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Mungkin punya pertanyaan? Enggak. Untuk panjenengan yang baru selesai kemarin, bisa prakteknya? Saya mau tanya nih Pak, kesempatan itu saya belum pulang. Ini mengenai masalah praktek manusia jati. Ya. Ketika saya praktek manusia jati, itu sudah contoh seperti itu kita laksanakan, terus kita arahkan 4 anasir itu ke cakra otak. Tidak lama kemudian di dalam perut ini ada getaran yang kuat. Nah, apalagi terus disusul dengan itu. Ketika membaca kunci, saya merasakan sekali membaca kunci itu ada dua rasa. Yang satu Stroberi. Kirain stroberi. Standar biasa rasanya ya seperti standar, tapi ketika sesuai dengan petunjuk Pak Web dengan suara yang harmonis semakin keras, rasa itu kayak menguasai badan gitu. Semakin dan ketika sudah kami buka dua tangan ini luar ini, saya cuma hanya menunggu aja sesuai dengan apa yang dituturkan sama Pak Web itu berjalan dengan sendirinya jatuh keluar sepengetahuan saya. Dan seketika itu sampai sekarang pun ketika saya itu kadang menghafal itu jati diri itu tentang mutmainah dan sampai 4 itu terasa badan itu. Padahal tanpa patra. Nah, itu bagaimana itu? Saya ingin tahu. Lah kalau cara praktek panjenengan begitu, ya begitu hasilnya. Nah, kalau prakteknya begitu, ya begitu hasilnya. Praktek laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju abadi itu dimulai dari setelah bangun dari tidur di pagi hari. Itu dimulai dari situ, Mas. Kan kemarin malam saya katakan seperti itu. Setelah bangun dari tidur, kita kan punya tugas menata kan, menata kehidupan kita sendiri. Dengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Setelah palungguh panutup, pergerakan apapun dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Lah dimulai dari situ. Di dalam prakteknya, dikarenakan masih belajar, tidak menutup kemungkinan rasa yang dinikmati itu kan terputus dari kesadaran. Nah, ketika putus, lakukan palungguh panutup
sampai ketemu lagi rasanya. Kalau rasanya ketemu lagi, nikmati lagi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terus seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan palungguh panutup berulang-ulang kali, kok tidak dapat rasanya, nggak dapat, nggak ketemu lagi, lah baru lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, lakukan patrap samadhi manunggal jati seperti sama persis seperti yang dimotivasikan ketika panjenengan masih manekung atau gembleng. Sama persis seperti itu caranya melakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, kalau patrap samadhi manunggal jati kok tidak menghasilkan, nggak ketemu rasa yang dinikmati dari sejak bangun dari tidur tadi itu nggak ketemu nih di manunggal jati ya. Maka ganti patrapnya dengan patrap samadhi mijil sampurno, dikarenakan punya luput. Kalau nggak ketemu lagi, nggak nyambung lagi rasanya berarti punya luput. Maka lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Nah, dengan seperti itu pasti dapat rasanya ketemu lagi. Nah, terus nikmati lagi. Seperti itu, prakteknya seperti itu. Paham? Nah, kalau cara praktek panjenengan seperti itu, terkuras. Waktu panjenengan terkuras, energi panjenengan terkuras. Kalau seperti itu. Jadi prakteknya dimulai pertama kali kita bangun dari tidur di pagi hari. Lah, dimulai dari situ. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun kelakuannya. Putus, lakukan palungguh panutup. Ketemu, nikmati lagi. Enggak ketemu, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Ketemu, nikmati lagi. Enggak ketemu, berarti punya luput nih. Punya luput. Berarti harus melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Pasti ketemu. Kalau sudah begitu pasti ketemu. Nanti nyambung lagi. Seperti itu terus. Nah, itu prakteknya itu cuma gitu tok prakteknya. Nah, kalau prakteknya seperti itu lah nanti jenengan patrap samadhi manunggal jati itu jelas gitu loh. Enggak seperti tadi, jelas. Paham nggih? Nah, itu praktekkan mulai dari sini, jangan nunggu nanti kalau sudah pulang ke rumah. Praktekkan seperti itu caranya. Terus yang perempuan sudah pulang? Belum. Oh, belum. Paham nggih? Nah, ya. Yang lain bagaimana? Jadi nanti berarti patrap mijil sampurno aja dulu. Iya, monggo kerso, monggo kerso. Ya kalau enggak ya apa namanya patrap samadhi manunggal jati itu yang terus dilatih kalau seperti ini. Lah nanti mulai pagi nanti lah praktekkan seperti itu. Prakteknya itu seperti yang barusan saya katakan itu tadi. Prakteknya seperti itu. Nggak ribet kan? Seperti itu toh prakteknya. Yang dari Malang punya pertanyaan? Enggak. Tapi bisa nyaman kan? Bisa nyaman kan? Nah, kenyamanan panjenengan itu yang mengayomi apapun yang ada di rumah. Yeah. Jenengan yang dari Blitar punya pertanyaan lagi? Karena belum, Pak. Belum.
satu YouTube-nya Pak Web. Nah, Kan kebetulan kami sebelum berangkat itu ada tetangga yang pernah dari sini, Pak. nah. Saya sudah terlanjur menghafal yang mengikuti Oh, part 1. Waktu Mijil Sowan itu ada yang kekurangan, jadi saya ikut yang bapak yang pulang dari sini gitu. hmm. Ada kekurangan bagaimana itu? Kalau yang sesuai bukunya Pak Web yang di sini Lengkap. lengkap. Ya itu yang bener itu. Ya, Untuk pemula yang bener itu. saya yang mendengar waktu di Cuma sampai di Kanjeng Romo Sejati gitu. Nah, itu untuk yang sudah ahli atau yang sedang manekung. Nah, kalau baru masih pemula di rumah itu komplit. Bacanya itu komplit. Jadi selama panjenengan manekung ya ndak sekomplit seperti di buku karena beda, nggih. Manekung itu beda. Ya untungnya sebelum kesini tuh ketemu bapak yang pernah sini Pak, jadi melengkapi gitu. Saya malah diminjami bukunya, tahunya kalau yang saya amalkan apa yang saya pelajari itu ada kurang gitu. Ya iya kurang karena yang jenengan simak itu bukan kunci the power. Bukan. Kalau kunci the power pasti lengkap. Saya sedang memotivasikan tentang Patrap Samadhi, Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Toto Lenggah, tapi bukan kunci the power. Makanya beda. Kalau kunci the power itu untuk pemula di rumah. Nah, bacaannya lengkap. Ada pertanyaan lagi? Yang penting panjenengan mengikuti motivasi, nggih. Apa yang dimotivasikan itu yang dipraktekkan, nggih. Untuk panjenengan yang dari Wonosobo masih punya pertanyaan? Dereng wonten. Sudah paham tentang Wahyu Pancalaku? Nah, jadi Wahyu Pancalaku itu adalah bagian tersensitifnya kita, nggih. Jadi hati-hati menggunakan Wahyu Pancalaku itu hati-hati, nggih. Karena jika tidak mirip dengan doa. Nggih. Kalau iya, hanya di sini mending, cuma sampai di lidah. Hanya sampai di iya. Nah, jadi Wahyu Pancalaku itu adalah bagian paling sensitifnya manusia hidup. Ya. Hubungannya hanya dengan Tuhan. Nah, iya, kan dia senjata kita. Jadi Maha Suci itu hanya bisa ditembus dengan Wahyu Pancalaku itu. Ini yang dari Lampung satunya sudah paham? Ya, paham. Jangan fokus, jangan pernah fokus ya. Jangan pernah fokus, jangan konsentrasi. Lalu sudah hafal itu? Yang di papan tulis besar itu sudah hafal? Ibunya yang dari Pati punya pertanyaan lagi? Sampun. Matur suwun Romo. Kalau nggak ada pertanyaan, kadangan kita malam ini cukup, nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.